Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersukacita, kita bergembira jika sore hari ini kita bisa kembali dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Puji Tuhan, mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujian hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu setelah seharian penuh. Tuhan sudah menolong kami, menyertai, bahkan memberkati dalam kegiatan kami. Dan sore ini Engkau himpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Dan sekarang Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Tuhan ampuni segala kekurangan kelemahan kami dan sucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah doa penyembahan ini pun kami berserah diri kepadamu. Biar tangan kemurahan Allah yang nyata atas kami semua hamba-hambamu. Alat-alat yang kami gunakan ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang mengganggu jalannya ibadah ini. Kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, terutama untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Buku NR nomor 284, NR 284, keindahan di dalam Yesus. Keindahan di dalam Yesus. Haleluya.
Tuhan, saudara sekalian, ya hidup ini akan semakin indah kalau hidup ini betul-betul dituntun atau diasuh oleh Tuhan Yesus Kristus lewat asuhannya. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam ibadah doa dan penyembahan ini, kita akan melakukan pujian dari buku Pesalo, saudaraku. Buku Pesalo nomor 15 ya. Pesalo nomor 15, Engkau Allah yang kutinggikan. Haleluya. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Aku sembah, aku sembah Yesus Tuhan. Engkau Allah yang Engkau Allah yang kumuliakan. Aku sembah Yesus Tuhan. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Haleluya. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Haleluya. Haleluya. Biar hanya Dia yang kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan. Dalam suasana susah, dalam suasana pergumulan, hanya satu cara untuk kita hanya bisa meninggikan Dia. Haleluya. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah Yesus Tuhan. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini.
Sama-sama kita tundukkan kepala. Biar kita datang kepada Tuhan, menghadapkan diri kita di hadapannya dengan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan. Benar Tuhan, apapun yang terjadi, yang sedang menimpa kehidupan kami tetap meyakini Tuhan semua ada dalam rencana Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, lewat pujian ini sungguh-sungguh Engkau membawa kehidupan kami nyaman berdiam di hadapan-Mu dengan rasa syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pujian yang sangat menggairahkan, mengkuatkan kami ini. Biarlah membawa kehidupan kami untuk masuk ke seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong, menyucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, sehingga kami bisa concern hanya kepada Engkau. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, untuk membawa, mempersiapkan sidang jemaat-Mu, membawa masuk dalam rencana Allah yang besar, dalam rangka pembangunan tubuh-Mu yang akan disempurnakan ini. Dan Engkau akan segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Engkau nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh ditampilkan, firman-Mu boleh dinyatakan untuk menyatakan kekurangan dan kelemahan kami, sehingga penyucian boleh terjadi dalam kami, dan pembaharuan itu boleh kami rasakan dalam setiap ibadah dan pelayanan kami Tuhan. Sampai sewaktu-waktu pembaharuan sempurna itu Tuhan, Engkau nyatakan kepada kami, untuk kami bisa menjadi kembali kepada gambar dan teladan-Mu, seperti Engkau sempurna mulia adanya. Dan itu sebabnya kami tetap meyakini bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Dan kiranya Tuhan menolong, tetap memberkati, dudukkan mereka semua dengan tenang, dengan baik, untuk memperhatikan, untuk merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan kembali, saya ingin menyampaikan ucapan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Dan jujur kita juga bergumul dengan keadaan situasi di hari-hari ini. Ada yang bergumul untuk pekerjaannya, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang sedang jemaat alami di hari-hari ini. Namun demikian, janganlah dengan pergumulan-pergumulan itu lalu kita melupakan ibadah, melupakan ibadah-ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka agaknya kalau kita mengabaikan itu, bagaimana mungkin Tuhan akan menolong kita kalau kita tidak belajar untuk mengutamakan Dia, mengutamakan ibadah. Ya, kalau ibadah ini menjadi yang terutama dalam hidup kita, dan Tuhan tahu itu, maka Tuhan juga pasti juga akan memberikan prioritas yang utama dan pertama kepada kita, untuk supaya kita bisa mendapatkan
suatu pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan itu yang pasti tidak pernah menipu kita. Apapun keadaan kita, kita selalu ingat Tuhan, apalagi mengingat ibadah-ibadah di mana di saat-saat ibadah itu bagaimana Tuhan sedang mengasuh kita. Jangan sampai kemudian saudaraku, ketika Tuhan mau mengasuh kita, maka kita yang diasuh Tuhan justru mengabaikan. Justru kita tidak memperhatikan asuhan Tuhan itu dengan sikap kita yang tidak baik. Dan itu sebabnya lewat ibadah doa dan penyembahan ini kita betul-betul dibawa dan diingatkan Tuhan untuk kita selalu merindukan perkataannya. Ya, di hari-hari ini saya sedang membahas tentang apa yang aku katakan. Jadi kalimat apa yang aku katakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 ayat sampai dengan 49 ini merupakan asuhan Tuhan yang ketujuh, yaitu perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan. Dan saya mengulangi ayat yang ke-46 saudaraku, sebab ini luar biasa buat saya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan ini sebetulnya sudah, tapi saya ingin memulai dari kalimat apa yang aku katakan. Ini sama dengan atau menunjuk kepada firman yang dikatakan Tuhan. Ini bukan perkataan manusia. Sekalipun saat itu Tuhan mengatakan, ya ada suatu pertanyaan, bahkan mungkin juga suatu kekecewaan di satu sisi. Ya, banyak orang menyebut-nyebut nama Tuhan, berseru-seru nama Tuhan, tapi sesungguhnya ya dia mengabaikan, dia tidak melakukan apa yang aku katakan. Apa yang dikatakan Tuhan diabaikan. Padahal yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah firman Allah. Firman itu ya dan amin. Dan di dalamnya terkandung kuasa, kekuatan dan kuasa yang begitu dahsyat, saudaraku, untuk sanggup dan menolong kita. Tetapi seringkali kita mengabaikan hal itu. Dan Tuhan ingin mengasuh kita, saudaraku. Mengasuh kita, mengasuh perjalanan hidup kita ini dengan firman yang dikatakan, dengan firman pengajaran yang diungkap-bukakan ini, saudaraku, untuk membawa kehidupan kita lewat asuhannya untuk masuk dalam kegerakan pembangunan rumah rohani. Ini suatu hal yang besar yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Pembangunan rumah rohani ini juga bisa disebutkan pembangunan tubuh Kristus. Ya, pembangunan tubuh Kristus ini juga bisa disebutkan dengan istilah kegerakan, atau kita dibawa untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Atau dengan kata lain, kita dibawa untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus, kegerakan kuda putih. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, saudaraku, ya, atau kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yang juga merupakan kegerakan dalam firman pengajaran. Jadi ini yang kita dapatkan, saudaraku, untuk mengakhiri 7 asuhan Tuhan ini. Setelah 6 asuhan sebelumnya sudah kita dengar, tubuh kita diasuh, jiwa kita diasuh, roh kita diasuh, perbuatan kita, akal dan pikiran hati kita diasuh, maka kita juga tetap akan diasuh. Dan saat ini bagian yang ke-7, untuk kita dibawa oleh Tuhan. Asuhan Tuhan itu akan membawa kita masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir,
yang merupakan kegerakan dalam firman pengajaran. Jadi kegerakan firman pengajaran ini, saudaraku, ya nanti kita akan lihat ini betul-betul untuk mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus yang tubuh Kristus yang satu. Itulah mempelai perempuan Tuhan. Dan kalau ini sudah terbentuk, saudaraku, terwujud, saudaraku, maka Yesus akan mengatakan, aku segera datang. Dia akan mengatakan, aku segera datang. Dan dari pihak kita, mempelai perempuannya dari gereja Tuhan bisa mengatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Tanda kesiapan dari tubuh Kristus, dari mempelai perempuannya itu untuk menyambut kedatangan mempelai pria surga. Nah, untuk kita masuk dalam kegerakan dalam firman pengajaran ini, saudaraku, demi terwujudnya tubuh Kristus ini, maka Tuhan juga menunjukkan kepada kita, saudaraku, ya, menunjukkan kepada kita ada dua bentuk pemberitaan firman Allah. Dalam bentuk dengan dua cara pemberitaan firman Allah, dan ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah bagaimana Injil tentang keselamatan itu atau firman penginjilan itu dibentangkan kepada dunia, kepada umat manusia. Dua bentuk, dua cara pemberitaan firman Allah atau bentuk pemberitaan firman Allah ini. Yang pertama, dalam bentuk penginjilan. Kenapa ini penting buat kita, saudaraku? Ya, untuk kita nanti bawa dalam doa, saudaraku. Ada dua gerakan ini, dua bentuk pemberitaan firman Allah ini, nanti kita bawa kepada Tuhan. Sebab ini penting. Yang pertama tadi, yaitu firman penginjilan. Apa itu firman penginjilan? Atau mungkin juga sering saya juga menyebutkan itu, firman penginjilan itu adalah firman yang menceritakan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali untuk mati dan disalib di atas bukit Golgota, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, jadi saudara sekalian, kalau tidak ada firman penginjilan, maka saya pun juga tidak ada. Atau mungkin saudara juga tidak ada. Dan kita pasti tetap hidup di dalam dosa dan kejahatan. Dan firman penginjilan inilah, saudaraku, ya, firman penginjilan inilah, ya, yang memanggil kita, yang menarik kita, untuk kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini firman penginjilan. Jadi kita jangan mengabaikan, penginjilan. Jangan. Kalau tidak ada firman penginjilan, saudaraku, maka tidak ada kita. Apalagi kita dari bangsa kafir ini, saudaraku. Kita tidak ada. Jadi kalau kita bisa beribadah sekarang ini, ya, dan kita digembalakan hari ini, dan kita tergembala sampai hari ini nomor satu berkat dari firman penginjilan itu. Yang dimulai, ya, saat kamar loteng itu bergetar. Itu gereja hujan awal. Dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana Roh Kudus itu ketika orang-orang berada di kamar loteng itu,
Roh Kudus menggetarkan semua. Dan dari situlah mulainya pekerjaan firman penginjilan ini luar biasa. Bagaimana Petrus saat itu sekali khotbah bisa memenangkan 3.000 jiwa. Di zaman gereja hujan awal itu. Ini dahsyat. Itu sebabnya firman penginjilan ini betul-betul penting untuk menambah kuantitas jumlah. Untuk memanggil, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Nah, tugas kita sekarang ini kita mendoakan. Sudah berita Injil bisa didengar di mana-mana. Justru masa-masa susah, sulit ini, mereka membutuhkan berita Injil khususnya di Timur Tengah. Di hari-hari ini banyak orang-orang di Timur Tengah terjadi suatu kegerakan rohani, kegerakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di hari-hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, dan Petrus saat itu begitu tegas saat dia diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi saat itu, saudara. Dia berkata terus terang, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara. Ini yang pertama ada firman penginjilan. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, kalau tidak salah kita akan melihat betapa Tuhan begitu luar biasa, saudara. Ya, dalam khotbah Petrus ini begitu luar biasa. Ya, kita langsung membaca aja ayat yang ke-36, pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Apa yang dikatakan Petrus saat itu? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi dia berbicara kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada bangsanya sendiri, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi berita tentang pertobatan itu begitu luar biasa. Yang dimulai bagaimana Roh Kudus itu menggoncangkan kamar loteng di Yerusalem. Karunia-karunia Roh Kudus itu dinyatakan kepada murid-muridnya semua, khususnya kepada Petrus ini. Luar biasa yang Tuhan kerjakan itu, untuk menambah kuantitas, untuk bisa menjangkau, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, bertobat dan dibaptis. Bertobat dan lahir baru menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan, bagaimana upaya Tuhan itu mulai dari firman penginjilan ini. Dari puncaknya kita akan melihat, dari sini maka berita Injil itu dibentangkan, disampaikan sampai menjangkau kehidupan kita. Mulai dari kamar loteng, gereja hujan awal jam Kisah Rasul, sampai menjangkau kita. Ketika itu Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan Allah yang berhak atas firman Tuhan, dan sampai bisa menjangkau kita, bangsa kafir ini, yang kita boleh percaya, boleh beriman, boleh percaya, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat. Menjadi juru selamat kita satu-satunya. Apakah cukup dengan itu, saudara? Ya, kuantitas memang harus. Tetapi apakah hanya cukup dengan kuantitas itu? Saudara sekalian, dengan jumlah itu kita akan cukup? Belum. Maka setelah diselamatkan, jiwa-jiwa itu bertobat dan lahir baru, saudaraku, maka harus ditingkatkan kuantitas, sudah, maka harus ditingkatkan kepada kualitas. Ya, kepada kualitas. Ya, setelah dimenangkan sebagai orang-orang yang menjadi orang yang bertobat, orang yang lahir baru, saudaraku, jumlah bertambah, saudaraku, maka belum cukup. Dan itu sebabnya Rasul Paulus dia yang menuliskan dalam suratan Ibrani, saudaraku, suratan Ibrani, ya ada satu nasihat yang begitu luar biasa, saudaraku, ya bagi kehidupan-kehidupan yang sudah percaya dan sudah diselamatkan, maka tidak Rasul Paulus dia menghendaki untuk supaya terus berlanjut, saudaraku, ya. Dia mengingatkan sebab gerakan gereja hujan awal ini dimulai di kamar loteng zaman Kisah Rasul, saudaraku, gereja hujan awal sampai hari ini. Maka Paulus di dalam tulisannya mengingatkan kepada kita. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11, saudaraku. Ibrani pasal 5 ayat 11. Ya, dia berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Jadi kalimatnya diperhatikan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi makanan susu itu adalah sama dengan firman penginjilan, bukan makanan keras. Susu, bubur yang lunak-lunak memang itu penting, saudaraku. Untuk masa pertumbuhan itu penting. Ya, untuk masa pertumbuhan itu penting. Kalau sudah menjadi dewasa tetap makan susu, makan bubur, minum susu, saudaraku, ya itu tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang dewasa. Jadi Injil tentang keselamatan itu penting, saudaraku. Ya. Injil tentang keselamatan itu penting, tapi juga tidak boleh berhenti di situ. Maka Paulus mengingatkan, ya kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ini nasihat. Paulus merindukan kita tidak terus hidup dalam pengajaran dasar, minum susu, makanan yang lunak, sementara Tuhan akan datang
dengan kedewasaan penuh. Itu sebabnya setelah firman penginjilan itu dibentangkan kepada kita, yang juga digambarkan ya seperti air dari negeri, air sejuk dari negeri yang jauh itu. Jadi firman penginjilan itu bagikan air sejuk yang datang dari jauh, dari negeri yang jauh. Jadi firman penginjilan berita dari surga itu benar. Tadi saya mengatakan kita bisa sampai sekarang ini juga berkat dari firman penginjilan ini. Kalau tidak ada firman penginjilan, kita tidak ada. Atau coba saya membacakan dalam Efesus pasal yang pertama, ya. Ya, Efesus pasal yang pertama. Kita akan lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah itulah, ketika aku percaya, saudara percaya, kita semua percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tadi saya mengatakan benar itu, tetapi ternyata belum cukup. Dari firman penginjilan, Injil tentang keselamatan ini harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah Injil tentang keselamatan, maka harus kita tingkatkan kepada Injil. Bukan Injil keselamat lagi, tapi Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil tentang keselamatan itu menceritakan Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kedua, Injil tentang kemuliaan Kristus itu, dia menceritakan kedatangnya dia sebagai Raja, sebagai mempelai pria surga, untuk menjemput kehidupan kita semua. Untuk menjemput kehidupan kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka bagian yang ketujuh ini, asuhan Tuhan ini, membawa perjalanan hidup kita untuk kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Pembentukan tubuh mempelai itu untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai Raja dan sebagai mempelai pria surga. 2 Korintus pasal yang keempat, saudara ya. Ini berita yang kedua. Setelah firman penginjilan itu, ya, yang menceritakan tentang Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang bagian yang kedua, Injil tentang kemuliaan Kristus. Pasal 4 ayat 3 dan keempat, ya. Ini bagian yang kedua. Ya, bentuk pemberitaan firman Allah, bagian yang kedua. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah wujudnya Allah, yang akan segera datang yang kedua kali sebagai mempelai pria surga untuk menjemput
sidang jemaatnya yang sudah dipersiapkan, dibentuk lewat firman pengajaran ini, saudara, menjadi mempelai perempuannya. Itu sebabnya maka Paulus, saya kembali kepada Ibrani pasal yang ke-6 sekarang, saudara, untuk supaya kita melanjutkan, tidak berhenti dalam pengajaran dasar, saudara, pengajaran tentang susu, saudara, tapi kita tingkatkan kepada perkembangannya. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, saudara, ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama, mulai. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama, mulai. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Bukan meniadakan, tapi kita tidak boleh berhenti tinggal pada ajaran dasar itu. Bukan kita meniadakan, sekali lagi, tapi harus ditingkatkan untuk kita masuk dalam perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran berbagai bab pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Jadi artinya kita tidak meniadakan firman penginjilan itu. Itu sangat penting. Bahkan itu tidak bisa terpisahkan dengan firman pengajaran. Tetapi di akhir zaman ini, kita sedang dibawa kepada kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, yaitu kegerakan tentang firman pengajaran yang untuk mendewasakan, memberikan kualitas kepada gereja Tuhan. Kalau gereja hujan awal, kuantitasnya yang utama, pertambahan jiwa-jiwa. Tapi di zaman akhir ini, kualitas itu harus mulai untuk dipertimbangkan. Gereja Tuhan di hari-hari ini, ya boleh kita ya menginjil, memenangkan jiwa, tapi jangan lupa untuk kita juga kualitas daripada gereja Tuhan itu. Ya, kualitas dari gereja Tuhan itu untuk mempersiapkan sidang jemaat itu yang nantinya betul-betul menjadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Ya, betul-betul dikasihi Tuhan. Dan betul-betul sampai pada puncaknya adalah mempelai perempuan itu tidak terpisahkan lagi dengan Kristus sebagai mempelai pria surga. Akan kududukan di atas tahtaku, di atas Bapakku, tahta Bapakku, seperti aku juga ada di sana. Atau kita baca ya, kepada sidang jemaat Laodikia, ya bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Ya, Wahyu pasal yang ketiga, ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21, ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, itu artinya ya, kita tidak terpisahkan. Di mana aku berada, di situ pun kamu ada. Ini arti daripada
Ya, kududukkan di atas tahtaku itu. Di mana aku berada, di situ pun kamu pun berada. Artinya kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Rencana Tuhan, rencana asuhan Tuhan itu untuk kita dibawa masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, kegerakan pengajaran ini, saudara. Sampai sungguh-sungguh kehidupan kita dibawa di sana, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari saya akan maju selangkah lagi, ya. Jadi saya sudah menunjukkan tadi, ya, ada dua bentuk pemberitaan firman Allah yang dilakukan Yesus dan juga ditulis oleh Rasul Paulus selaku. Yang pertama tentang Injil keselamatan atau firman penginjilan. Tapi juga tidak cukup, maka harus dilanjutkan dengan firman pengajaran Injil tentang kemuliaan Kristus yang menceritakan tentang kedatangannya sebagai wujudnya Allah, mempelai pria surga yang ada wujudnya Allah untuk membawa kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari sekarang kita lanjut, ya. Satu langkah untuk kita masuk dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-48. Injil Lukas pasal yang ke-6, ya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-48, ya. Ayat yang ke-48. Ya, begini bunyinya. Ini peristiwa setelah Tuhan Yesus, atau lebih baik kita baca ayat 47. Ya. Atau 46. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku, perhatikan, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ini kepada orang yang datang, mendengar serta melakukan, maka orang itu disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ya. Jadi perhatikan. Kalau Tuhan juga mengatakan, ya, Tuhan, Tuhan, ya, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sekarang kepada mereka yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, maka ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Mendirikan rumah itu sama dengan membangun rumah. Ya, mendirikan rumah itu sama dengan membangun rumah. Lanjut, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ini saya mendapatkan satu pelajaran yang begitu luar biasa. Jadi ternyata orang yang datang, mendengar dan melakukan itu, sesungguhnya ia sedang menggali dalam-dalam. Ya, digambarkan seperti orang yang membangun rumah. Dan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas batu. Menggali dalam-dalam sampai betul-betul menemukan batu itu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi tidak menjadi sia-sia, kalau kita datang mendengar dan melakukan firman Allah.
Ya, dia sama dengan menggali dalam-dalam ini. Yang dibutuhkan menggali dalam-dalam ini, yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketekunan. Dia gali dan dia gali dan dia gali sampai bisa menemukan batu. Dan setelah batu itu bisa ditemukan, maka baru orang yang membangun rumah ini meletakkan dasarnya di atas batu. Ini dasar. Ya, lanjut. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kenapa kokoh dibangun? Karena dia meletakkan di atas dasar yang benar, itulah batu. Ya, puji Tuhan. Nah, ini dari pihak kita satu diajar untuk menggali. Bagi sidang jemaat, saudaraku, perlu untuk kita ketika Tuhan membawa kehidupan kita masuk dalam proyek yang besar ini, pembangunan rumah Allah ini. Ayo perlu menggali. Kita gali dalam-dalam itu. Kita tekuni itu. Dengan penuh kesabaran itu. Sampai kita bisa menemukan batu karang. Kalau ibadah kita dengan sungguh-sungguh kita tekuni dengan sabar. Dan kita bagikan menggali tanah itu, maka harus sampai kita mencapai tujuannya, yaitu batu. Apa itu batu? Batu adalah Kristus sendiri. Jadi tujuan ibadah, apalagi kalau kita dikaitkan dengan pembangunan rumah rohani, tujuan pelayanan itu jangan hanya kita tujukan kepada gereja, ditujukan kepada pendeta, kepada organisasi, tapi tujuan ibadah dan pelayanan kita harus sampai menemukan batu itu. Apa itu batu? Batu penjuru itu adalah Kristus sendiri. Kita baca ini lebih dulu. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Puji Tuhan. Saudara sekalian, apapun usaha upaya kita dan ibadah dan pelayanan itu, kalau tidak mencapai Yesus yang digambarkan batu yang sedang digali ini, saudara, maka kita tidak ada artinya apa-apa. Untuk apa kita membangun, tapi tidak di atas Kristus sebagai batu penjuru? Gak ada gunanya, sia-sia. Itu sebabnya ini penting buat kita. Bagaimana kita dipertontonkan seorang yang menggali dalam-dalam untuk bisa meletakkan dasarnya itu sampai di atas batu ini. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat 19 dan 20, khususnya 20. Ya, lewat Paulus ini mengingatkan kita, khususnya bangsa kafir, ya.
dari bangsa kamu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi palsu dan para nabi. Saya ulangi, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Boleh kita membangun di atas dasar rasul-rasul dan para nabi sekalipun, tapi tidak akan menjadi berarti kalau tidak sampai pada Kristus sebagai batu penjuru. Biar kita menggunakan firman sekalipun, firman pengajaran sekalipun. Sebab ya, kalau disebutkan dibangun di atas para rasul, ini para rasul ini mewakili Alkitab Perjanjian Baru, dan para nabi ini mewakili Perjanjian Lama, dibangun di atas dasar firman Allah sekalipun. Tapi kalau batu penjurunya bukan Yesus, berarti maka tidak ada artinya apa-apa. Kenapa demikian? Sebab kita harus pastikan di mana kita meletakkan kehidupan kita itu. Harus benar di atas batu, itulah Kristus. Iman itu datang dari mendengar firman Kristus. Banyak firman, tapi tanpa Kristus. Tapi kepada kita ada satu penegasan. Mendengarkan firman Allah, beribadah, melayani Tuhan, didasarkan atas firman pengajaran yang di dalamnya ada Kristus. Kita letakkan bangunan itu kehidupan. Kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, kita letakkan di atas batu. Untuk apa? Ayat 21. Di dalam Dia, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, saya ulangi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Di atas dasar itu tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini dasar, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Di atas batu itu akan tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita juga ada di sana. Puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kepada Petrus Tuhan mengatakan, di atas batu ini akan kudirikan jemaatku. Tadi disebutkan, yang disebutkan batu penjuru. Batu itulah pribadi Dia sendiri. Di atas Dia, gereja ini harus dibangun. Di atas Dia, langkah kehidupan kita ini harus dibangun untuk menjadi bangunan, menjadi bait Allah, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh itu. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita.
pada malam hari ini, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, belum lebih lanjut lagi, saudaraku, biar di hari-hari ini kita merenungkan sedang dibawa kemana kita ini. Kita sedang memasukkan diri kita kemana. Kemana saya menekankan dalam ibadah PA, ke pembangunan tubuh Kristus, atau ke pembangunan Babel atau perempuan Suda. Dan jelas dari kisah ini, Lukas pasal 6 ayat 48 ini, kita betul-betul dibawa oleh Tuhan untuk kita digambarkan ketekunan kesungguhan kita di hari-hari ini. Digambarkan seperti seorang yang mendirikan rumah atau membangun. Saudara, tapi bukan sembarang membangun, tapi membangun dengan suatu pergumulan, menggali dalam menggali. Ya, nanti hari Minggu saya akan lanjutkan ini, saudara. Menggali dalam apa yang digali, untuk sampai kita bisa mendapatkan batu itu bukan hal yang mudah. Itu perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Hari-hari ini, saudara, kita harus menyadari kita sedang dibawa oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita sedang diasuh oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, sampai puncaknya kita didudukkan di atas tahtanya Tuhan. Di mana aku berada, di situ kamu berada, dan tidak terpisahkan. Kita sedang dibawa ke sana, masuk dalam proyek yang besar, ya, dalam rangka pembangunan tubuh Kristus ini, untuk dijadikan kita menjadi tempat kediaman Allah. Tempatnya Allah itu berdiam. Apa yang terjadi kalau Allah itu berdiam? Damai sejahtera Allah itu ada. Kendati pun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan buat daging, tapi situasi tidak bisa mengalahkan damai sejahtera Allah. Tidak bisa menandingi damai sejahtera Allah. Damai sejahtera lebih besar dari segala apa yang ada di dunia ini. Sebab itu pribadi dia sendiri menjadi tempat kediaman Allah. Biar di hari-hari ini kita banyak ibadah, banyak melayani, yang bertujuan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Masuk dalam proyek yang besar dengan hati yang senang, untuk kita bisa melayani Tuhan. Ayo saudara sekalian, siapapun kita, mulai dari saya, ayo mau menggali dalam-dalam. Jemaat juga mau menggali dalam-dalam sampai kita menemukan batu. Menemukan batu itu. Dan nanti kita akan dibangun, disusun, dibangun. Rapi tersusun. Ya, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, ada tugas buat kita. Biar kegerakan firman pengajaran ini, baik itu melalui firman penginjilan, terutama firman pengajaran ini, betul-betul di hari-hari ini disuarakan, dikumandangkan demi terwujudnya tubuh yang satu itu. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Ya, kita akan melakukan satu pujian, saudaraku, dari buku
NR 138. NR 138 menyenangkanmu. NR 138 menyenangkanmu. Haleluya.
biarlah di hari-hari ini Tuhan, dalam keadaan apapun juga yang sedang kami hadapi dan kami alami, biar kami boleh berusaha seperti kami boleh menggali dalam-dalam Tuhan, untuk meletakkan dasar di atas batu itu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan di hari-hari ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus bergumul, berjuang untuk itu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hati kami, menguatkan, memampukan kami Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Engkau sudah membentangkan firman-Mu, membuka mata hati rohani kami, untuk supaya sungguh-sungguh tertuju hanya kepada batu yang hidup itulah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pelayan kami Tuhan, kami alaskan di dalam Engkau Tuhan, di atas batu itulah pribadi-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di sanalah Tuhan Engkau akan menolong kami untuk menjadi bait-Mu, untuk menjadi tempat kediaman-Mu di dalam roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada sore malam hari ini sudah memberkati kami Tuhan. Tetapkan berkat itu dalam hati kami, dan firman-Mu sungguh menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya, dan bila berkat itu betul-betul ya, ada dalam hati kita dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mohon perhatiannya untuk supaya diperhatikan ini untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali pada hari Minggu, saudaraku. Itu merupakan suatu ibadah raya di minggu yang pertama, saudaraku, yang disertai dengan perjamuan suci. Dan itu sebabnya bagi kita yang mau mengikuti, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri, ya, baik itu anggurnya maupun hosti atau rotinya. Ya, puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa, saudara sekalian, berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, ya, baik mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, yang paling sepuh sekalipun. Kita doakan supaya Tuhan menolong, khususnya yang saat ini sedang menjalani isoman di rumah, baik jemaat yang ada di GKGM, di Triorejo dan sekitarnya, dan semua saja, biar Tuhan juga menolong dalam pemulihan Pak Budiono. Kita selalu doakan Pak Mariono, Tante Aniwaro, Om Edwin, dan lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan mengetahui, Tuhan menolong. Ya, kita saling mendoakan. Saya juga membutuhkan doa dari saudara-saudara sekalian, khususnya untuk firman Tuhan, juga doa untuk kesehatan, dan kita saling mendoakan supaya ya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita juga terpisahkan karena itu, tapi biarlah kita saling menyapa, saling mendoakan satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, khususnya di Gereja Menangga, Triorejo, Gunung Sari, maupun di Pondok Chandra, ataupun saudara yang mengikuti lewat siaran tunda ini dimanapun, bahkan yang ada di Jakarta juga, ya, biar kita saling mendoakan, biar Tuhan memberikan ya kesehatan kepada kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatanmu Tuhan, untuk perhatianmu kepada kami semua, seluruh sidang jemaatmu. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu
mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa yang paling sepuh sekalipun kami bawa kepadamu, biar Tuhan menolong, menyertai, memberkati sidang jemaatmu, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Tuhan memberkati masalah-masalah, persoalan, pergumulan daripada anak-anakmu Tuhan di hari-hari ini, biar Tuhan juga menolong semua. Terima kasih nama-nama yang sudah kami sebutkan, juga saudara-saudara yang tidak kami sebutkan sekarang menjalani isoman di rumah, biar Tuhan juga menolong, menyertai, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya dalam keadaan apapun juga yang sedang dihadapi, dialami jemaat-Mu, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba menggoyahkan iman, mengacaukan iman, membuat bimbang dan khawatir untuk anak-Namu semua Tuhan. Kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Demikian pula juga Pak Kuantoro Engkau juga menolong dalam pemulihan, Engkau selesaikan dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan juga kami boleh menekuninya semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami yang menerima amanah untuk memimpin bangsa ini. Berikan kekuatan, kesehatan surgawi, memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu melaksanakan apa yang Tuhan bebankan atas pundak para pemimpin kami ini semua Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, semua bahu-membahu Tuhan untuk bisa memikul tanggung jawab ini. Terima kasih jauhkan dari pertengkaran, pemberontakan, dan kirimkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami, untuk supaya kenyamanan pulih terjadi dan umat ketebusan-Mu terutama bisa tetap luasa untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Ya Tuhan, menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Ya, selamat malam buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Amin.